Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Zulfa Arini, STMM, selaku dosen mata kuliah Produk dan Operasional Bank Syariah, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Customer Service dan Teller. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama, Shirley Julina Sari Caheningplan dengan nomor NIM 204020032. Yang kedua, Cindy Dwi Nasinta dengan nomor NIM 204020036. Yang ketiga, Astri Nadiawati dengan nomor NIM 204020038. Yang terakhir, Dita Nurul Arifin dengan nomor NIM 204020047. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian customer service dan fungsi customer service akan dibacakan oleh Mbak Astri Nadiawati. Pengertian customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah. Peranan customer service adalah mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah kita melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjuk untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan nasabah. Fungsi dari customer service yang pertama adalah resepsionis. Seorang customer service berfungsi sebagai penerima tamu atau siapa saja seperti pelanggan, supplier, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua, deskman atau customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan, mulai dari pengisian formulir hingga kelengkapan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, salesman atau customer service berfungsi menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan produk agar pelanggan atau calon pelanggan tertarik membelinya. 4. Customer Relation Officer atau customer service yang berfungsi membina hubungan baik dengan pelanggan, termasuk membujuk pelanggan untuk bertahan dan tidak langsung dari perusahaan bersangkutan jika menghadapi masalah. 5. Komunikator atau customer service berfungsi menghubungi pelanggan dan memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan pelanggan. Pembahasan selanjutnya tentang etika customer service, faktor-faktor yang mempengaruhi etika customer service, dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan dalam etika pelayanan dan harus dijalankan oleh setiap karyawan akan dibacakan oleh Mbak Shirley Julina Sari Caheningplan. Etika customer service. Yang pertama, mengenal nasabah atau pelanggan dengan baik. Yang kedua, mengetahui atau memahami kemauan nasabah atau pelanggan. Yang ketiga, menginformasikan produk-produk perusahaan bank. Yang keempat, melayani sampai tuntas dengan prinsip kepuasan pelanggan. Yang kelima, melayani pelanggan dengan ceria dan senyum. Yang keenam, tidak berprasangka negatif kepada pelanggan atau nasabah. Yang ketujuh, menerima keluhan nasabah atau pelanggan. Yang kedelapan, menerima keluhan nasabah atau pelanggan. Yang kesembilan, mengucapkan terima kasih kepada nasabah atau pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika customer service. Faktor utama, sumber daya alam atau yang bisa disebut dengan karyawan, yang secara umum seluruh karyawan yang terlibat mulai dari cleaning service sampai direktur, namun secara khusus adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti customer service, humas atau public relation, teller, dan lain-lain. Faktor pendukung, sarana dan prasarana. Yang pertama,
kenyamanan ruangan. Yang kedua, peralatan atau untuk bank yang kita kenal dengan nama banking dan lain-lain. Yang ketiga, tempat ibadah. Yang keempat, toilet. Yang kelima, parkir. Yang keenam, ATM untuk bank. Yang ketujuh, kualitas produk. Yang kedelapan, ragam produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan dalam etika pelayanan dan harus dijalankan oleh setiap karyawan sebagai berikut. Yang pertama, selalu ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan atau nasabah sampai tuntas. Yang kedua, selalu memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. Yang ketiga, sopan dan ramah dalam melayani nasabah, tambah melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak para nasabah. Yang kelima, menjaga perasaan nasabah agar tetap merasa tenang, nyaman, dan menimbulkan kepercayaan. Yang keenam, dalam menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi terutama dalam melayani nasabah yang berperilaku kurang baik. Yang ketujuh, menanyakan orang lain merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh setiap karyawan. Saya Dita Nurul Arifin, NIM 204020047 akan menjelaskan mengenai larangan-larangan dalam etika pelayanan. Larangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang berpakaian sembarangan, terutama pada saat jam kerja pada saat melayani nasabah. Yang kedua, dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan, minum, merokok, atau mengunyah sesuatu seperti memakan permen karet. Yang ketiga, dilarang melayani sambil mengobrol atau bercanda dengan orang lain yang dengan kondisi apapun. Dan yang terakhir, keempat, dilarang menampakkan wajah cemberut, membelas, atau sedih di depan nasabah. Beberapa etika bisnis yang diketahui oleh seorang customer service. Yang pertama, menjaga sikap tubuh, seperti hindari menggaruk-garuk kepala, menggigit kuku, menekuk-nekuk ibu jari, berpangku tangan, melumpat tangan, dan saat menunjuk kita menggunakan ujung pena untuk menunjuk brosur atau formulir. Kedua, sikap berdiri, seperti hadap ke depan lurus di muka dan kaki belakang membuat sudut 45 derajat, berdiri dengan tegak dan biarkan lengan dan lutut tetap santai. Ketiga, berjabat tangan, seperti digunakan tangan kanan, genggam selama 3-5 detik, senyum dan kontak mata, dan ucapkan nama Anda atau selamat datang. Terakhir, menerima tamu, seperti berdiri saat tamu datang, sapa, senyum, dan kontak mata. Tanyakan dengan sopan dan perkenalkan diri Anda. Pengertian teller. Teller adalah karyawan bank yang mempunyai tugas utama untuk melayani nasabah seperti melayani transaksi penerimaan atau pembayaran tunai, menerima simpanan, mencairkan cek, memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tanda tangan pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumentasi pada lembaga keuangan dan memiliki tanggung jawab yang besar saat pekerjaannya. Teller bertugas untuk melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahan buku atau penyetoran non-tunai atau yang dikenal dengan rupiah dan valuta asing. Pembahasan yang terakhir tentang tugas seorang teller dan tanggung jawab seorang teller akan dibacakan oleh Mbak Cindy Dwi Nasinta. Tugas seorang teller: 1. Memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai termasuk warkat sesuai dengan wewenangnya. 2. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai atau banknotes dan warkat berharga. 3. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. 4. Melakukan pembukuan dan validasi dengan benar. 5. Menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban pemakaian komputer. 6. Melaksanakan penukaran uang lusuh ke cabang koordinator atau polling cash atau Bank Indonesia. 7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan karya
spesimen tanda tangan nasabah. 8. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kekelolaan outlet. 9. Meyakini keaslian dan keabsahan tanda tangan nasabah pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar cabang. 10. Menjamin keamanan box teller dan kewenangan memegang kunci box. 11. Menjaga kerapian dan kebersihan counter teller. Tanggung jawab seorang teller. 1. Melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lain dengan teliti dan cepat. 2. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. 3. Menjaga keamanan alat-alat identitas teller yaitu user ID, password, anak kunci, cashback, dan laci. 4. Patuh terhadap peraturan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.